Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang bersukacita dan terus rindu mencari wajah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menanti dengan Sabar. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang maha mengetahui segala isi hati kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Kami sadar bahwa dalam hidup ini penuh dengan tantangan dan seringkali kami merasa tidak sabar dalam menantikan janjimu. Kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami, ya Tuhan, untuk lebih memahami makna kesabaran. Tuhan, bantulah kami untuk menyadari bahwa waktumu adalah yang terbaik dan bahwa setiap janjimu pasti akan digenapi pada waktu yang tepat. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap berharap dan percaya kepadamu, meskipun keadaan di sekitar kami tampak tidak baik-baik saja. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami dapat merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan menemukan hikmat di dalamnya. Semoga melalui renungan ini kami dapat semakin bertumbuh dalam iman dan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan iman kita, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang menuntut kesabaran yang luar biasa. Janji-janji Tuhan yang kita pegang teguh terkadang terasa lambat untuk digenapi. Rasa gelisah dan keraguan pun kerap menghampiri hati kita. Namun di tengah penantian yang panjang ini, kita diajak untuk merenungkan sebuah kebenaran yang mendasar, yaitu Tuhan tidak pernah terlambat dalam menyatakan janjinya. Melalui renungan ini, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam makna dari kesabaran dalam menantikan janji Tuhan. Kita akan menemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakter Allah yang setia dan tepat waktu. Selain itu, kita juga akan dilengkapi dengan hikmat untuk tetap teguh dalam iman di tengah segala tantangan hidup. Semoga melalui renungan ini, iman kita semakin diperkuat dan pengharapan kita semakin bertumbuh. Mari kita bersama-sama belajar untuk bersabar dan terus menantikan karya agung Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita baca Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita seringkali dihadapkan pada situasi yang membuat kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Kenapa doa-doaku belum dijawab? Kenapa janji-janjinya terasa begitu lama terjadi dalam hidupku? Saudaraku, Nabi Habakuk pun pernah merasakan hal yang sama. Ia hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang mengalami banyak kesulitan dan banyak ketidakadilan. Dalam keluhannya itu, Tuhan justru menenangkan hati Nabi Habakuk dengan janji yang termaktub dalam ayat yang sudah kita baca. Apa yang bisa kita pelajari dari menanti dengan sabar? Yang pertama, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat, Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk dapat menggenapi janji-janjinya terjadi dalam hidup kita. Kadang apa yang kita anggap terlambat
tetapi bagi Tuhan adalah waktu yang paling tepat untuk bertindak menyatakan janjinya. Sabar menanti adalah bentuk kepercayaan kita bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna, memiliki waktu yang tepat untuk hidup kita. Yang kedua, janji Tuhan pasti terjadi. Kita dapat berpegang teguh pada janji-janji Tuhan karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Walaupun kita tidak melihat ada tanda-tanda yang nyata akan terpenuhnya janji Tuhan dalam hidup kita, tetapi iman kita harus tetap kuat, tetap percaya. Yang ketiga, karya agung Tuhan sedang dipersiapkan. Sabar menanti tidak berarti kita pasif diam saja. Kita tetap harus aktif menjalani hidup, melakukan bagian kita, hidup dalam kebenaran. Namun kita perlu menyadari bahwa karya agung Tuhan itu sedang dipersiapkan dalam hidup kita, jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan atau apa yang dapat kita pikirkan. Yang keempat, orang benar hidup oleh iman. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, iman adalah jangkar yang kuat bagi kehidupan kita. Dengan beriman, kita dapat melewati badai kehidupan dengan tetap tenang, tetap stabil, tanpa diombang-ambingkan ombak ketidakpastian hidup ini. Saudaraku, bersabar menanti karya agung Tuhan adalah perjalanan iman kita. Ini bukan sekedar menunggu, tetapi lebih kepada mempercayai Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita belajar bersabar, kita akan mengalami kedamaian yang melampaui segala pengertian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda mungkin pernah diperlakukan tidak adil, padahal Anda berbuat apa yang benar. Dalam kondisi semacam itu, banyak orang menjadi putus asa, bahkan tergoda untuk ikut-ikutan bertindak menyimpang, mengikuti arus dunia. Kitab Habakuk mengingatkan kita betapa sia-sianya orang yang bermegah atas kejahatan mereka. Maukah kita tetap melakukan apa yang benar meski diperlakukan oleh tidak adil oleh orang dunia? Orang jahat pasti akan diadili Tuhan. Percayalah saudaraku. Dengan kepastian yang sama, maka orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari kita baca Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, ketika kita menghadapi ketidakadilan, kita seringkali merasa marah, menjadi kecewa, dan bahkan ragu-ragu akan keberadaan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa pada akhirnya orang yang benar akan hidup oleh imannya. Keadilan Tuhan pasti akan ditegakkan, meskipun kita tidak selalu dapat melihatnya secara langsung. Kita perlu memahami bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tuhan memiliki suatu rencana yang sempurna, dan pada waktu yang tepat, Ia akan bertindak. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita selalu percaya dan bersabar dalam menanti keadilan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bersabar memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Kita percaya bahwa meskipun saat ini kita sedang mengalami kesulitan, pada akhirnya kebaikan Tuhan akan menang. Sambil menantikan janji Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Kita harus menjadi teladan bagi orang lain dengan menunjukkan kasih, kebaikan, dan integritas kita
sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati. Bapa, kami menyadari bahwa seringkali kami merasa tidak sabar dalam menantikan karya agung-Mu dalam hidup kami. Melalui firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, Engkau mengingatkan kami untuk bersabar dan terus menantikan saat Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Kami belajar bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik menurut Engkau, dan rencana-Mu itu jauh melampaui apa yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mohon ampuni segala kegelisahan dan keraguan kami. Bantulah kami untuk meletakkan sepenuhnya kepercayaan kami kepadamu. Kami ingin memiliki iman yang teguh seperti Habakuk yang yakin bahwa Engkau akan bertindak pada waktu yang tepat. Ajarlah kami untuk lebih sabar dalam menghadapi segala tantangan hidup. Bantulah kami untuk melihat setiap penantian kami sebagai kesempatan untuk semakin mengenal Engkau dan memperkuat iman kami. Kami rindu untuk mengalami karya agung-Mu dalam hidup kami. Bapa, berkatilah kami dan berikan kami hikmat Engkau dan kekuatan untuk kami terus berjalan dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih Engkau. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, kita diingatkan bahwa menantikan karya agung Tuhan adalah perjalanan iman yang indah. Mari kita terus menumbuhkan kesabaran, berharap dengan penuh dan penuh keyakinan, dan mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.